Sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya sehat. Oke, ketua kelas mana? Ya, bisa disiapkan ya teman-temannya ya. Siap. Belum mulai pembelajaran pada hari ini, apabila kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dulu. Memberi salam. Bisa minta tolong sambil jalan ya. Kabir, jangan kabir. Naik kursi. Suaranya kan naik kursi. Dibolot kan? Naik kursi bisa sumpah. Kursi. Kita ada sana. Ada tombol power bisa. Banyak. Dia ngomong kan? Ini kabir. Betrik. Minta tolong nih. Nobir tinggal gitu biar nobir. Ih, gila betul nyampe. Kabir tinggal naik dulu. Tinggal ada. Salam bir. SIS juga kan. Dan. Oke, gimana teman-teman kabarnya baik? Alhamdulillah. Nggak ada yang sakit kan? Oke, alhamdulillah. Dulu ya sebelumnya. Sekarang tanggal berapa? Ada Surya, Hadir. Ahmad Abdullah, Tom, Net. Sultan bukannya kamu dipanggil kan? Sultan. Oh, Yusuf. Berarti hari ini nihil ya? Alhamdulillah. Oke, kita belajar mengenai status sosial ya teman-teman ya. Sebelumnya teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu status sosial? Gimana tahu? Apa itu status sosial? Oke, jadi begini. Kenapa orang yang kaya biasanya dipandang dia itu terhormat, sedangkan orang miskin itu dipandang rendah, teman-teman? Ada yang mau memberikan pendapat? Silakan jika ingin memberi pendapat. Ada plus deh kalau mau ngasih pendapat nih. Gimana? Ajar bang. Kalau nggak ada yang mau memberi pendapat, Kibar pak. boleh saya tunjuk? Kibar pak. Kibar mau? Ya. Gimana? Apa tadi pertanyaannya? Kenapa orang yang kaya dia biasanya itu dipandang terhormat sama orang-orang, sedangkan orang yang miskin dia dianggap hina atau ya direndahkan lah? Rendah karena apa? Itu biasanya orang kaya jadi terkenal itu
kayak biasanya kalau ketika ada acara-acara tuh pasti mereka akan nyumbang banyak biaya untuk mendukung acara tersebut, sedangkan orang miskin kan tidak bisa. Jadi mungkin orang-orang kita tuh kayak menghormatinya gitu Bang. Ya. Oke, jawabannya bagus. Rizky Akbar. Ya, jadi kurang lebih itulah status sosial ya teman-teman ya. Bisa tinggi, bisa rendah. Ada yang statusnya sebagai orang kaya, dia memiliki peran yang seperti yang dibilang Rizky Akbar tadi. Gimana Rizky Akbar? Bisa diulangi? Kalau orang kaya itu kan biasanya ketika ada acara-acara itu dia bakal nyumbang banyak, sedangkan orang miskin itu tidak bisa. Jadi orang-orang sekitar itu bakal lebih menghormatinya. Ya, salah satu alasannya karena orang kaya lebih berperan menurut dia daripada orang miskin kalau ada acara tertentu. Jadi ya begitulah status sosial ya teman-teman ya, bisa tinggi bisa rendah. Karena status sosial sendiri itu merupakan posisi atau kedudukan seseorang di masyarakat. Semuanya udah dapat dipahami mengenai status sosial? Oke, coba Rizky Kabir ulangi status sosial itu apa? Buat ayat dah. Ayo yang barusan saya bilang. Ayat dah. Gimana yang temannya boleh dibantu kalau mau? Apa posisi atau kader orang di suatu masyarakat? Kedudukan seseorang di suatu masyarakat. Kedudukan seseorang di masyarakat, ya. Jadi singkatnya, semua dan udah. Di perasaan ada status video, semoga ada. Jadi intinya ya teman-teman ya, status sosial itu berhubungan dengan yang namanya kedudukan. Oke, kita sepakat ya teman-teman bahwa status sosial merupakan kedudukan. Sepakat? Wih, lemas amat nih kayaknya nih. Belum pada sarapan pasti. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Oke, status sosial adalah kedudukan seseorang di masyarakat. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita mempelajari subbab ini ya, itu ada 3. Yang pertama, melalui ceramah interaktif, siswa diharapkan mampu untuk memahami mengenai status sosial, jenis-jenisnya dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ada status sosial itu pasti berpengaruh di kehidupan sehari-hari. Nanti bisa kita lihat bersama ya teman-teman ya. Setelah mempelajari subbab ini, siswa diharapkan dapat menunjukkan rasa empati, menghargai perbedaan, menolak tindakan diskriminatif terhadap status sosial seseorang. Jadi ya setelah mempelajari ini teman-teman gak boleh lagi mandang rendah orang-orang yang berstatus sebagai misalnya pemulung, pengamen gitu ya teman-teman ya. Kita gak boleh diskriminatif. Terus yang ketiga, melalui diskusi kelompok dan presentasi. Oke, hari ini presentasinya dicoret aja. Siswa diharapkan mampu menganalisis sebuah kasus sederhana dan mampu melakukan presentasi yang baik. Ya, sekali lagi di presentasi coret aja. Karena kita waktunya terbatas, jadi di presentasinya ada 3 titik. Oke, kita masuk ke materi ya teman-teman ya. Dong, semangat dulu dong.
Kakak. Siap, semangat. Status sosial adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam struktur sosial masyarakat yang memberikan hak, kewajiban, serta pola perilaku tertentu sesuai dengan peran yang melekat pada status tersebut. Ya, jadi status sosial itu nggak akan jauh-jauh dari yang namanya peran sosial. Di setiap status pasti ada perannya masing-masing. Seperti yang saya bilang ya, posisi atau kedudukan. Kita sudah sepakat bahwa status sosial merupakan kedudukan. Oke, ciri-ciri status sosial. Yang pertama, bersifat relatif. Status bisa tinggi dalam suatu masyarakat, dalam kelompok tertentu ya, tapi bisa rendah di kelompok lain. Terus yang kedua, diakui oleh masyarakat. Jadi status sosial bukan merupakan klaim individu. Contoh klaim individu kayak, saya semalam nemuin metode yang bagus. Saya ini profesor nih. Nah, bukan yang seperti itu ya teman-teman ya. Itu namanya ngaku-ngaku. Teman-teman, status sosial itu adalah pengakuan sosial, jadi diakui oleh seseorang. Terus mempengaruhi interaksi. Jadi status sosial itu teman-teman menentukan bagaimana orang berhubungan satu sama lain. Terus terakhir memiliki hak dan kewajiban. Jadi setiap status itu pasti ada perannya, pasti ada kewajiban dan haknya. Bersih lah. Jadi itu ya teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nanti apa pusing? Jadi soalnya biasanya kalau diem ada dua jawaban. Yang pertama paham, udah paham. Yang kedua udah puyeng. Sama kalau kalian mungkin yang ketiga lapar. Benar nggak? Oke, kita masuk ke jenis-jenis status sosial, teman-teman. Ada 3 ya teman-teman, jenis-jenis status sosial berdasarkan cara memperolehnya. Oh ya, kalau mau boleh. Yang pertama, ascribe status. Jadi ascribe status ini status yang diberikan tanpa adanya usaha tertentu, teman-teman. Pano dia laki-laki. Jadi status yang diperoleh secara otomatis ya. Intinya itu tanpa usaha ada secara otomatis. Terus yang kedua ada achieve status. Oke, sesuai namanya achieve. Achieve itu artinya apa? Pencapaian. Merupakan status yang diperoleh melalui usaha, kerja keras ataupun prestasi. Prestasi yang diperoleh melalui proses. Lalu yang ketiga, assignment status. Status yang diberikan oleh orang lain atau pengakuan dari orang lain karena jasa atau peran tertentu. Pahlawan contohnya boleh pahlawan. Karena dia karena dia mendapatkan gelar pahlawan itu ya, status sebagai pahlawan itu karena dia melakukan sesuatu, akhirnya status itu diberikan oleh orang lain. Oke, ini faktor yang mempengaruhi status sosial. Yang pertama ada faktor keturunan yang kayak bangsawan, kasta keluarga terpandang ya. Biasanya mereka-mereka ini memiliki status sosial yang otomatis sudah tinggi, benar nggak? Pangeran, bangsawan, dari sistem kasta, apa yang paling tinggi berapa mana ya? Ada perawan seorang Ya itulah. Terus ada dari keluarga terpandang, keluarga artis. pangeran. Terus yang kedua pendidikan. Orang yang pendidikannya tinggi cenderung memiliki status yang lebih tinggi. Berpendidikan Ya.
Beda kan lulusan SMA sama S1. Statusnya tinggian S1 kan? Kalau kita pandangnya dari pendidikan. Gimana? Dan nggak usah bahas ST lagi dan nanti dulu. Kalau yang ketiga profesi, ya profesi kayak dokter, hakim, guru itu sering dipandang lebih terhormat. Bener nggak? Daripada yang berprofesi sebagai tukang gorengan misalnya. Tapi kan nggak dianggap terpandang ya, maka bahkan beberapa orang yang meremehkan, bener nggak? Beda dong. Terus yang keempat kekayaan. Nah kalau udah bicara soal duit, udah status kalian udah gampang banget naiknya, bener nggak teman-teman? Kalau udah bicara soal duit, ya status kalian gampang banget naiknya udah. Materi dan harta sering menentukan posisi sosial. Ya, itu yang disebut ketimpangan tuh antara orang kaya sama orang miskin. Ya, setuju. Terus yang kelima kekuasaan. Saya setuju. Jabatan pemerintahan atau kepemimpinan ya. Jadi intinya orang yang mempunyai kuasa, yang terutama kuasa politik ya, pasti status sosialnya tinggi-tinggi. Bahkan termasuk anaknya. DPR, MPR, punya anak. Nah, anaknya status sosialnya tinggi juga. Oke, udah cukup. Gimana nih kawan-kawan gimana? Oke, udah cukup. Cukup dulu ya. Nanti lanjut lagi ya. Oke, yang terakhir penghargaan masyarakat. Prestasi, jasa atau pengaruh di lingkungan. Jadi semacam prestasi gitu. Ya teman-teman ya, misalnya Reski Akbar berprestasi, banyak banget prestasinya nih teman-teman nih. Dia bakal dipandang terhormat di sekolah dibandingkan orang yang gak ada prestasinya sama sekali. Jika juara Kopnas Ya, jadi kita semua sepakat kalau Gibar itu perlu prestasi ya. Ya. Kabul. Oke, pengaruh status sosial dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian mau tahu nggak? Apa tuh? Mau tahu nggak? Serius? Pikir dengan logika. Enggak, bukan gitu. Pikir dengan analisa. Oke, bagaimana pengaruh status sosial dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lakukan kegiatan. Jadi kita langsung aja biar kalian paham apa sih pengaruhnya. Daripada saya jelasin mulu kan, pasti teman-teman bosan juga. Oke, bentuk kelompok sampai ada 6 kelompok. Yang nomor 1 mana? Nomor 1. Kita dua mas, kita dua. Yel-yelnya gimana? Oh iya ya. Nomor 2, nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Oke, jadi Sigma. pertama tadi teman-teman nonton video yang disajikan ya, cuma sebentar kok, nggak lama. 30 menit. Enggak nyampe 30 menit dong. Sejam. Lalu diskusikan 3 hal. Yang pertama apa yang terjadi, yang kedua bagaimana pengaruh status sosialnya, yang ketiga apa nilai atau sikap. Teman-teman boleh tulis di mana aja, mau di HP asal jangan di meja. Boleh mau tulis di HP dulu. Nanti perwakilan kelompoknya bakal menjawab ya di Mentimeter. Udah disiapin kok. Kalian boleh diskusikan siapa. Ya udah saya kirim ke Mira ya, Mira tolong dikirim ke teman-teman yang lihat sampai 7.50 cukup. Ya 3 hal aja ya teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Boleh di HP, boleh di mana aja karena nanti bakal dijawab di Mentimeter. Mentimeter itu apa ya? Nanti kalian akan tahu. Pokoknya kalian diskusiin aja dulu. Kalian diskusiin perwakilan kelompoknya siapa. Ada
buat ngejawab. Silakan. Iya, nanti ditampilkan di sini tulis. Nanti saya jelasin lagi. Ada anak yang bully, itu mempengaruhi Oke, dengarkan baik-baik ya. Apa kalian sudah menonton dan memahami isi videonya? Jika sudah, katakan ya saya siap. Diketik di situ terus disubmit. Jangan lupa dikasih angka di depannya atau di belakangnya sesuai kelompok kalian. Misalnya kelompok 1 yang kasih angka 1 dalam kurung boleh. Kalau ngabisin ini yang nggak usah dalam kurung lah, bebas. Yang penting ada angkanya. Apaan Pak? Ya saya siap. Tiga itu. Ketik ya saya siap sama angka kelompok kalian, jangan lupa. Satu gini. Ya 1 saya siap tuh kayak gitu tuh. 4 ya saya siap. Oke, kelompok 4 ya saya siap. Kelompok 1 udah. Ya, saya Oh itu dua. Ini kok ada yang ya? Biar 6 ya saya siap. 5 udah siap. Oke, 2 kelompok lagi. Kelompok 3. Mana kelompok? apaan sih no, udah masuk no. 6. Oh iya. Nah, udah ya dengernya. Nah, ya saya siap. Ya, jadi kurang lebih kayak gini ya teman-teman ya. Ya. Jadi kesimpulannya ya teman-teman ya. Halo dengarkan. Kesimpulan tadi yang tadi metimeter, teman-teman semua bilang bahwa pembulian yang terjadi karena status sosial yang rendah atau status orang tuanya yang rendah. Kita sepakat ya soal itu ya. Kita sepakati jadi satu nih karena teman-teman tadi kan beda-beda tuh pendapatnya tuh. Jadi saya tangkap intinya itu adalah ya pembulian yang terjadi. Kita sepakat ya teman-teman ya. Nah, kita sudah berada di penghujung pelajaran. Nah, sebelum kesimpulan dibacakan, adakah yang ingin memberikan kesimpulan terlebih dahulu? Di sini kalau mau. Kesimpulan dari apa? Kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari Oh, hari dihapus. ini. Kan aku sad boy girl. Sad boy girl. Sad boy girl. Allah makan. Tapi kita kan itu udah gue kasih kata-kata. Mana? Gimana? Ada yang mau ngasih kesimpulan dulu kan nih? Ada. Acat Pak nih Pak. Ya. Setiap orang itu memiliki Enggak, maksudnya kesimpulan dari seluruh pembelajaran hari ini. Enggak, bukan kata-kata. Pembelajaran hari ini. kesimpulannya setiap orang itu punya status sosialnya sendiri. Ada yang mendapatkan secara langsung maupun dengan usaha atau kerja keras. Status sosial juga dapat mempengaruhi interaksi kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan status sosial itu dapat bersifat relatif. Terus apa lagi ya? Apalagi Status sosial ya. apalagi jangan takut, jangan khawatir. Apa itu? Kucing anjir. Status sosial juga harus dibarengi dengan kewajiban dan hak. Jika kita tidak menjalankan salah satunya, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam status sosial tersebut. Oke. Ada lagi? Dan Dari Mas Rizky Akbar? Nggak ada. ada Oke, Rizky Akbar. Siapa lagi? Mungkin ada lagi yang mau menambahkan?
Kabir. Ya Kabirudin katanya mau. Kabirudin. Gimana nih? Dari sini ada yang mau nambahin gak nih? Acek jawab. Wah, sama. Cukup. Apa? Cacat. Ayo, saya tungguin gak apa-apa kalau ada yang nambahin. Barangkali masih ada yang mau nambahin gitu. Ada itu. Udah gak ada nih. Oke. Siapa? Ayo jangan malu-malu. Agak lah. Apa yang Ayo jangan malu-malu. Ada tambah-tambah nih. Lumayan nih. Oke, gak ada juga. Ya udah gak apa-apa. Ya, yang pertama, ya pengertian dulu ya. Status sosial adalah posisi atau kedudukan seseorang di dalam struktur yang memberikan hak, kewajiban serta pola perilaku sesuai dengan peran. Status sosial dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ascribe, active, dan assigned. Ascribe itu otomatis, active itu diperoleh melalui usaha, dan assigned itu diberikan oleh orang lain. Ya, status sosial memiliki fungsi tertentu di masyarakat. Dan yang barusan kita pelajari tentang pengaruh status sosial, yang ternyata status sosial itu sangat berpengaruh ya bagaimana orang lain memandang kita. Orang lain memandang kita itu berdasarkan status ya rata-rata ya. Jadi semakin tinggi status kita semakin dihormati, semakin rendah status kita semakin direndahkan. Dan ingat, status sosial itu bersifat relatif. Jadi meskipun kalian menganggap seseorang rendah, belum tentu dia dianggap rendah oleh orang lain. Oke. Ya, terima kasih buat semuanya. Ya, terima kasih atas segalanya. Oh, itu terkesan sedih ya. Oke, saya ingin menutup dengan kata-kata hari ini. Oke. Kamu duduk dulu. Iya, Pak. Sit down. Wih, asik. Ya. Kata-kata hari ini. Iya. Pandangan orang lain itu sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Mau status sosial kita setinggi apapun, pasti ada yang merendahkan. Manusia